Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rini Mairani, calon guru penggerak angkatan 4 dari SMA Negeri 6 Kerinci, Kabupaten Kerinci. Pada video kali ini akan melakukan aksi nyata praktik coaching dengan rekan sejawat dengan menggunakan alur Tirta dan didampingi oleh pengajar praktik Ibu Nelly Afrianti, SSI MPD. Alhamdulillah, kok senyum ya? Iya, sehat kan? Semangat dah. Ya, tadi di rumah ngapain aja? Udah, sudah siap sarapan, mandi, langsung ke sekolah. Tapi kayaknya kok wajahnya kayak ada sesuatu gitu. Itulah Bu, ini beberapa hari ini ada masalah kan dengan siswa. Siswa tuh kan itu karena kita wali kelasnya itu dengan kita kan ceritanya. Oh gitu ya. Berarti Iya. kayaknya ada yang harus kita diskusikan ya untuk permasalahan yang Bu Riza hadapi. Sebelum Ibu cerita masalah Bu Riza, kayaknya kita perlu dengar untuk diskusi kita kali ini. Nanti setelah di akhir diskusi, apa yang Bu Riza harapkan sebagai tujuan akhir dari diskusi kita? Semacam solusi lah, solusi dari permasalahan kan. Minimal walaupun tidak semuanya 75%, saya mengharapkan itu solusinya. Berarti Ibu Riza mengharapkan tujuan akhir diskusi kita hari ini adalah Ibu Riza menemukan diskusi, Ya. menemukan solusi dari permasalahan yang Ibu Riza hadapi. Oke. Nah, sekarang nih kalau boleh tahu nih kan, kalau Ibu Riza berkenan, bisa nggak cerita lebih banyak lagi tentang permasalahan yang sedang Ibu Riza hadapi? Oke. Yang pertama nih, awali murid kan datang ke sekolah, pas mau ujian minta pindah, kan terkejut saya. Kok pindah Bu? Iya, ini kan lagi ujian. Iya Bu, anak saya terancam. Loh, kok diancam? Siapa yang ancam? Nah, lalu Bu tuh cerita kan. Jadi katanya ada kawan namanya adalah si A tadi, yang ibunya si A tadi cerita, katanya ada kawannya yang satu kelas, ya kita anggap saja si B. Jadi dia tuh udah lama nggak sekolah gitu. Nah, jadi kan karena mereka satu kampung kan. Jadi masyarakat kan bertanya dengan yang orang tua si A nih, kenapa ini si B tuh udah lama nggak sekolah? Jawab si B, mamanya kan, mama si A nya, ya nggak tahu, kata si A juga nggak pernah cerita. Jadi karena nggak maklum lah orang kampung kan, karena nggak sekolah lagi, cewek, terus juga sering keluyuran kan sama cowoknya, sering telat pulang, sore pulangnya kan. Nah, jadi akhirnya keluarlah semacam ya cerita-cerita kan, jadi satu jadi dua, katanya dia nggak sekolah lagi, mungkin lagi hamil katanya. Mamanya itu orang lain cerita, bukan mamanya cerita. Iya, jadi tapi mamanya cerita lagi, nanya si An, apa benar si B itu hamil? Nggak tahu katanya. Nah, iya ibu tuh dapat cerita dari orang, ya mana ibu-ibu kan kalau ngerumpi itu banyak cerita. Iya, satu jadi dua, ini kan tambah lagi satu jadi 5, kadang-kadang jadi 10. Ibu-ibu kan. Jadi si An dia nanya lagi sama kawannya lain gitu lah. Nah, kemudian ada yang dengar di belakang kan, si kawan si B tadi. Nah, terus dia melapor sama si B, dikiranya si Ani yang gosip dia di kelasnya kan. Nah, enggak, dia nanya saja, ada nyatet itu. Nah, akhirnya kalau menurut peraturan orang kampung itu kan, kalau ada orang yang misalnya bilang, nah, si A itu lagi kena kasus itu, kemudian kalau tidak ada buktinya, orang tuh ada maksudnya semacam denda ya, denda. Akhirnya ya sampailah ke orang tuanya si B tidak terima kan. Nah, akhirnya ini buktinya dia tidak ada hamil katanya, ini buktinya tesnya. Nah, jadi ya iyalah rapat dus kampung kan, kena denda, bayar denda katanya. Jadi Tapi denda si B itu ya. si A tadi Si A. dianya itu menyebar berita yang negatif tuh katanya. Padahal enggak, dia tidak ada menyebar katanya. Dia nanya saja sama kawan, apa tidak itu katanya. Cuman karena dia emak itu kan orang pendatang, ya tidak mau takut juga di desa itu kan dia ribut katanya. Akhirnya ya udahlah bayar aja lah denda, kata bapaknya, daripada
dia berendah. Tapi mereka anaknya juga diancam katanya. Awas kalau ke sekolah kan takut anaknya kan katanya. Akhirnya enggak gini aja lah Bu, akhirnya kami ini kan nyari cerita yang ke sekolah kan. Katanya kata bapak tuh udah nanti kita panggil orang tua si B tadi tuh. Nah, akhirnya orang tuh takut juga kan dipanggil sekolah katanya. Itu entah gimana caranya, akhirnya anak tuh sekarang tuh udah berani tuh anak itu. Iya, udah berani sekolah lagi. Iya. Jadi waktu Ibu Riza mengetahui permasalahan siswa Ibu Riza itu, apa yang sudah Ibu lakukan? Ya pertama saya sesuai yang diperintahkan ke sekolah kan, Bu, panggil itu si anak itu kan karena lama tidak sekolah, dia memang pernah WA saya, Bu, saya mau pindah sekolah, tapi saya sekarang lagi nyari sekolahnya, nantilah saya mau surat pindah. Karena dengan siapa Bu saya ngurusnya? Saya bilang lah dengan Waka Media Kesiswaan, hubungilah bapak itu. Nah sampai sekarang kan tidak ada itu informasinya sampai sekarang anak ibu apa kita pindah, kasuhan berhenti kan. Akhirnya saya minta surat minta TU buatkan surat pemanggilan gimana sekarang ini apa masih sekolah, apa mau pindah, apa mau berhenti. Ya saya kirim surat tuh, saya titipkan dengan kawannya kan yang satu kampung yang beda kelas. Pokoknya tolong kasih ke orang tuanya ya, jangan dititip ke orang lain. Ya Bu, nah, ini saya titipkan itu. Tapi nggak datang sampai sekarang. Oh, tidak datang sampai sekarang. Berarti yang sudah Ibu Riza coba lakukan untuk mengatasi masalah itu adalah dengan melakukan pemanggilan orang tua. Orang tua. Terus saya masalahnya orang tuanya tidak datang sampai saat ini. Sampai kata bapak ini sampai 2 kali nggak datang juga. Gitu. Kemudian begini, setelah Ibu Riza melakukan pemanggilan ternyata orang tuanya tidak datang, bahkan sampai 2 kali ya tidak datang. Itu langkah apa lagi yang Ibu Riza lakukan? Saya telepon juga, nelpon gimana, dan ini belum katanya saya ini aja lah Bu katanya mau berhenti saja, tahun depan saya ulang lagi tapi mau pindah SMK katanya. Siswa itu? Iya, ya mau pindah SMK bagian nyait gitu. Ya udahlah gitu sampai situ. Berarti karena orang tuanya tidak datang, jadi Bu Riza telepon ya? Ya, saya telepon dia atau telepon orang tuanya? Nelpon dia, WA langsung via WA. Jadi dia mengatakan mau pindah gitu ya? Iya, mau pindah sekolah katanya, mau ngulang aja dari kelas 1 ambil SMK. Nah setelah itu, setelah Ibu Riza dengan murid itu berkomunikasi lewat WA, terus tindak lanjutnya apa lagi? Udah, akhirnya ya mungkin sudah berhenti kan, ya udah akhirnya udahlah saya bilang dengan kan pihak sekolah, anak tuh ngomong nggak mau lagi sekolah, mau berhenti. Setelah itu tahu ujian kan, orang ujian ya itu waktu. Nah, tahu saya hari itu nggak ngawas gitu, nggak sekolah saya. Ditelepon si A tadi, orang tuanya yang nelpon, Bu katanya si A hilang helm katanya. Lah kok dia lagi? Iya si A tadi yang anak. Kenapa kok bisa hilang? Nggak tahu Bu, biasanya ditaruh aja di parkir katanya. Pas mau pulang ketemu ujian hilang helmnya katanya. Udah lapor sekolah? Enggak Bu, tadi dia langsung pulang aja gitu. Jadi dua. Iya, yang tadi itu sudah katanya sudah pembersihan kampung, sudah bayar denda, sudah selesai masalah tadi itu. Sudah maaf-maafan, muncul lagi masalah baru orang yang sama. Helmnya hilang. Terus saya berpikir mungkin ada hubungan dengan kasus terdahulu kan. Iyalah nantilah Ibu kebetulan hari itu hari Sabtu kan, hari Senin lah Ibu ke sekolah nanti mencoba menyelesaikannya. Nah, terus hari Senin itu kebetulan acara kita ini kan perpisahan lah. Oh iya. Perpisahan. Jadi aku hubungilah itu kan Wakaf Kesiswaan juga kan. Bapak tuh lagi sibuk mengurus acara perpisahan kelas 12. Adalah saya bapak tuh lagi sibuk, saya sendiri maksudnya berusaha menyelesaikan sendiri.
pertama karena mungkin saya curiga juga kan ada hubungan dengan kasus terdahulu walaupun udah selesai kan. Saya panggil orang-orangnya yang ini yang satu kampung dengan dia, yang ada hubungan dengan kasus tadi. Saya panggil ada 7 orang tuh. Tahu enggak dengan kasus ini? Saya tanya-tanya kan. Enggak Bu, enggak tahu saya Bu, saya pun baru tahu hari ini. Kata. Terus saya pun ini mikir juga kan, gimana nih? Saya hubungi guru BK juga kan, gimana tolong bantu gimana caranya. Terus susah juga nyari kan, kebetulan hilangnya di parkir kan. CCTV kebetulan sekolah belum pasang di sana dia. Ya, yang di sini Jadi nggak ada. iya nggak ada, belum ada di atas ini. Akhirnya kami pun nyari juga ini ya. Akhirnya belum juga itu ketemu tuh waktu itu solusinya. Saya lihat tadi waktu sudah nanya-nanya dengan kawannya kan melihat CCTV, kebetulan CCTV-nya belum ada. Ya, kalau dilihat dari usaha yang sudah Ibu Riza lakukan itu sudah bagus sekali. Ibu Riza sudah berusaha mencarikan solusi supaya masalah yang dihadapi siswa itu bisa selesai. Kalau untuk kasus yang pertama, Ibu Riza sudah berinisiatif kan menghubungi orang tuanya dengan melakukan surat pemanggilan, tapi ternyata tidak datang. Kemudian Ibu Riza langsung menghubungi lewat WA dan terjadilah komunikasi dan sudah menemukan titik terang ya untuk kasus yang pertama, walaupun ternyata mungkin jawabannya tidak memuaskan ya dari pihak siswa tersebut. Tapi Bu Riza tetap berinisiatif untuk mencari jalan keluarnya, itu bagus sekali Bu Riza. Terus yang kasus helm hilang itu juga Ibu Riza empatinya tinggi sekali, juga berusaha untuk mencarikan solusi dengan memanggil teman-temannya yang sekampung ya. Kalau ada kaitannya dengan itu kasus kemarin dengan kasus yang awal itu. Tapi ternyata tidak gitu ya. Itu sudah bagus sekali usaha yang Ibu Riza lakukan. Nah, ini untuk kedepannya kan ini masalahnya ini kan belum selesai ini kan. Walaupun Ibu Riza sudah melakukan beberapa tindakan solutif, tetapi kayaknya belum maksimal. Nah, untuk kedepannya apa yang akan Ibu lakukan? Sebetulnya sebelum saya menanya tadi 7 kawannya ya, saya juga searching di YouTube gitu kan mau nanya-nanya itu kan kita nggak bisa langsung, harus ada ilmunya ya. Saya juga buka di mana cara polisi itu menanyakan ya sama para penjahat. Saya cari juga ilmu-ilmunya ya. Saya cari ilmu-ilmunya juga itu gimana mendeteksi orang berbohong, bagaimana supaya dia berkata jujur. Saya buka juga tuh sebelum sudah dapat telepon tadi, saya buka kan sudah ada ide mau nanya tadi yang kira-kira terlibat. Ternyata memang tidak. Saya enggak, orang tuh jujur, anak tuh yang 7 tadi tidak terlibat. Oke, selanjutnya yang tadi ya yang solusi tadi. Jadi saya kan kepikiran terus ya. Untunglah itu helm kan. Besok kalau motor bagaimana? Ya. Walaupun di depan itu sudah ada CCTV-nya, kalau di belakang kan belum ada. Pas rapat kemarin, rapat sekolah, jadi guru kan diperbolehkan menyampaikan apa usulan, jadi saya manfaatkan itu situasi itu, saya sampaikan dengan Bapak Kepala Sekolah bahwa mohon ya untuk yang ke depan dipasang CCTV-nya di parkir kan, supaya ya jangan ada lagi yang itu kecurian barang-barang siswa kita, yang kecurian kita motor, helm atau sebagainya. Itu sampai sekarang ya. Terus kata Bapak, ya insya Allah nanti katanya untuk yang kedepannya nanti semester berikutnya insya Allah akan dipasang CCTV. Kemudian untuk supaya siswa itu merasa nyaman gitu, apa yang akan Ibu Riza lakukan? Solusi kedepannya supaya dia merasa lebih percaya diri gitu kan, tidak cemas lagi. Kira-kira tindakan ke depan apa yang akan Ibu lakukan? Iya, saya gini ya, kayak saya bilang dengan siswa tadi tadi, misalnya kalau ada sesuatu, misalnya apapun ada masalah, sekecil apapun, sebagai ibu wali kelas, saya siap gitu. Nah, kapanpun di WA, di telepon, kalau ada masalah langsung ngomong, jangan itu dulu, dibawa pulang dulu. Saya seperti kemarin kan. Coba pas di sekolah itu langsung telepon ibu, mungkin saya langsung ke sekolah hari itu kan, ya Bu katanya untuk besok-besok kalau ada apapun masalah kecil, masalah besar, ceritakan kita dengan ibu. Terus dengan kawan juga yang kira-kira yang bisa
kita percaya ya, karena ibu percaya masalah itu, walaupun kalau kita sudah mengeluarkan bercerita dengan orang, walaupun belum dapat solusi, itu akan berkurang masalah itu. Setuju. Oh ya bu, seperti itu yang saya sampaikan dengan dia. Kayak sekarang ini saya lihat ya dia udah semangat lagi tuh, walaupun sudah 2 kali kan kasus dia kan kalau baru kelas 10 udah. Nah, jadi kelas 10 ini kan masih labil, iya labil, masih ada abal-abal SMP-nya, sifat-sifat SMP, anak-anak SMP menuju ke dewasa lah. Iya bu. Oke. Jadi tindakan ke depan, rencana aksi Bu Liza ke depan adalah berharap supaya di sini dipasang CCTV ya untuk keamanan siswa. Kemudian yang untuk masalah membangun lagi kepercayaan diri siswa tadi itu akan membangun komunikasi lebih lanjut ya. Kemudian untuk penguatan ini kan, kan kita tidak berhenti di situ saja gitu. Kapan akan dilakukan kembali misalnya untuk menguatkan lagi, untuk mengkonfirmasi kapan CCTV-nya akan dipakai, kemudian kapan akan melakukan komunikasi lagi dengan siswa tersebut supaya dia merasa lebih dekat, ada teman gitu. Kapan? Secepatnya nanti kalau CCTV sudah dipasang kan nanti ya saya akan pokoknya saya tiap hari itu, kalau nggak tiap hari ya saya selalu ke kelas saya tuh, minimal tuh ngecek bunga tuh, selalu setiap hari itu. Kalau ini kan ngecek bunga, ngecek sampah, tolong buat saya setiap hari itu. Bukan dia saja, yang lain juga kan saya juga perhatikan. Ada tuh yang jarang masuk kan waktu Ramadan, terus saya bilang mau naik kelas, kalau masih lagi setelah Lebaran liburan sudah, nanti saya panggil orang tuanya, iya bu, udah ini. Hanya itu saya tiap hari ya, kalau nggak ada ngajar jam kosong seperti ini, minimal ngecek taman kelasnya. Bagus ya. Ya saya setuju sekali tuh Bu Liza, berarti kita lakukan setiap hari ya, bukan hari-hari tertentu. Karena kan itu siswa itu kan kita sebagai wali kelasnya ya. Setiap hari kita kunjungan kelas, kita lihat keadaan dia Bu Liza ya. Selalu membangun komunikasi. Kemudian kalau yang untuk pemasangan CCTV mungkin Ibu Liza masih menunggu gitu ya. Kata Bapak Kepsek menunggu triwulan berikutnya. Karena ini sudah ada posnya masing-masing. Sudah ada posnya masing-masing. Ya. Untuk melakukan ini ya, walaupun sudah Ibu Liza lakukan semuanya, dan untuk tindakan kedepannya Ibu akan tetap continue ya melakukan hal itu, mengkonfirmasi hal itu. Kira-kira Ibu Liza butuh seseorang nggak untuk menemani atau menguatkan tindakan solutif yang Ibu Liza lakukan? Saya butuh juga kan guru-guru lain juga, wali kelas juga. Nggak bisa kita sekolah itu maju kita satu orang ya, harus berkolaborasi dengan guru, wali kelas juga, yang seperti masalahnya sampah ya. Kelas kita udah bersih nih, kelas lain kan berserakan, jadi kan tidak bagus juga sekolah kita. Jadi perlu ada tetangga sebelah, kiri kanan ya, harus juga sinergi gitu. Kita akan coba nih komunikasikan dengan wali kelasnya gitu. Nah, masalah pun juga kalau ada ini kan bagus tuh kalau sama-sama kita kan insya Allah maju sekolah kita. Cuman kalau ya satu orang ini aja, yang lain tuh ditekan, nah itu gimana mau maju sekolah itu kan? Setuju sekali. Ya. Oke, berarti Ibu Liza sudah mengutarakan masalah Ibu, kemudian juga sudah menemukan solusinya. Ya. Kira-kira nih setelah kita melakukan diskusi ini, gimana perasaan Ibu Liza kalau kita melakukan hal ini? Iya, plong gitu nah, sangat plong sekali ya. Karena pemikiran orang beda-beda ya, mungkin kita buntu di sini di jalan A, mungkin dengan kawan kita ada jalan B, jalan C, jalan D, terus. Jadi memang sangat penting tuh. Kita pikir dulu nggak dapat ya udah kita diskusikan kira-kira orang yang memang bisa gitu nah. Tapi jangan sembarangan orang juga. Kadang ada juga kawan kita tuh ya, kita diskusi malah memperkeruh suasana itu, jangan juga. Kita lihat-lihat juga lah. Pernah juga saya kayak gitu tuh nah, malah bukan tambah bersih, tambah kusut gitu nah masalahnya. Jadi kita kan tahu kan kawan-kawannya sudah berapa tahun kita bersama, tahulah sifat-sifat mana yang kita. Tapi ya walaupun yang nggak bisa tuh jangan kita jauhi juga gitu nah. Kita cari juga celah-celah lain yang bisa kita ajak. Ya. Ibu Liza itu sudah bagus, sudah dipaparkan permasalahannya, dan Ibu Liza juga sudah menemukan solusinya sendiri dengan potensi yang Ibu Liza miliki. Jadi perasaan sudah senang ya Bu ya. Berarti tujuan diskusi kita hari ini sudah Ibu Liza dapatkan ya.
ya plong rasanya ya. Apa masih ada lagi yang mau disampaikan? Sekarang ini belum ya, belum lah. Kalau nanti ada kita bicara lagi. Ya, sudah. Kalau menurut kami sudah bagus sekali. Kemudian solusi yang Ibu Riza tawarkan dan sudah Ibu terapkan, dan untuk rencana aksi kedepannya serta tanggung jawab untuk kedepannya juga sudah menurut kami sudah bagus sekali. Tinggal komitmen untuk terus melakukan hal itu dan kerjasama dengan wali kelas yang lain juga ya, dan mungkin juga guru BK ya. Iya, guru BK ya. Setuju ya. Oke. Baik Bu Riza, terima kasih banyak diskusinya hari ini, bagus sekali. Semoga Ibu Riza sudah lebih tenang ya, sudah lebih plong setelah kita melakukan diskusi ini. Saya juga mengucapkan terima kasih dengan Bu Rini. Orangnya memang saya yang butuhkan. Saya butuhkan seperti orang Bu Rini inilah yang saya. Terima kasih banyak. Sebenarnya segala sesuatunya itu dari Ibu Riza sendiri, ya, dari potensi yang Ibu Riza miliki. Terima kasih. Sukses. Praktek coaching selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.